تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hadirin? Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada yang batuk kan? Ada. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Al-Qur'anul Karim. Tanpa nikmat dan pertolongan Allah, tentu tidak mungkin kita bisa bertatap muka kembali di majelis ini. Semua karena nikmat Allah. Oleh karena itu, kita wajib untuk mensyukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang seperti ini semakin ditambah oleh Allah kepada kita semua. Dengan bersyukur kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Meskipun jarak kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makamnya Nabi ada di kota Madinah, sedangkan kita ada di kota Malang, tapi salawat kita yang tulus untuk Allah dan Rasulnya, maka salawat itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berkata, wa innar rajul la tuqda hajatuhu bi kathris salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu pasti dikabulkan hajat-hajatnya sebab banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu tanda kita terima kasih kepada Allah. Sedangkan bersalawat kepada Nabi, tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin hadirat, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Baqarah setelah beberapa pertemuan kita libur. Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya kembali, dan kita doakan saudara-saudari kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakit dan sehat itu sama saja Bapak Ibu. Sama-sama ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Yang membuat orang mulia bukan ujiannya, tapi dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehat membuat dia semakin dekat kepada Allah, berarti sehat itu lebih mulia daripada sakit yang lalai mengingat Allah. Sebaliknya, kalau sakit itu membuat seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak berzikir kepada Allah, sesungguhnya sakit itu lebih mulia daripada sehat yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqamah semua dalam amal saleh, berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita kajian tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat 105 ya. Sekarang kita masuk ayat 106. Insyaallah kita ngaji 2 ayat malam hari ini sampai 107. Seperti biasa kita akan baca dulu ayat 106 dan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kha-nya jangan ngorok ya. Jadi cukup diucapkan dengan suara yang kasar tanpa ngorok. Manansakh, sakh, jangan nansakh, nansakh ya. Tapi dibaca nansakh. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard. Huruf ainnya suara bersambung, tidak terputus. Ta'lam, ta'lam, jangan dibaca ta'lam ya, tapi suaranya bersambung karena ain bukan termasuk huruf syiddah. Kemudian wal ar, dotnya tebal. Wal ar, ada suara yang diulur. Wal ar, wal ar, jangan wal ar, keliru. Atau wal ar, keliru juga. Wal ar, ada suara yang diulur ya. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Manansakh, kami tidak menghapus atau mengganti atau merubah, min ayatin, dari suatu ayat,
atau dari suatu hukum, au nunsiha atau kami membuatnya Nabi Muhammad dan para sahabat lupa, na'ti bi khairim minha, kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada yang dirubah, au mithliha atau sama. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah engkau menyadari atau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah memiliki kerajaan atau kekuasaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain Allah miwaliyin, pelindung, wala nasir, dan penolong. Pada ayat sebelumnya jamaah rahimakumullah berbicara tentang orang Yahudi, sebagaimana ayat ini juga berbicara tentang orang Yahudi, sebagaimana juga pada ayat-ayat sebelumnya masih berbicara tentang orang-orang Yahudi. Di ayat 104 Allah melarang kita untuk mengucapkan ra'ina, tapi ucapkan apa? Unzurna. Karena kata ra'ina atau kalimat ra'ina biasa dipelintir oleh orang Yahudi menjadi ra'una. Maka sama Allah, hai orang beriman, jangan ucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Unzurna lebih lembut, lebih mulia, lebih sopan daripada ra'ina. Nah, perhatikan, ketika Allah berbicara kalimat yang lembut, kata-kata yang lembut, ucapan yang baik, sebelumnya Allah panggil siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu ada kaitan sangat erat dengan iman. Tanda iman seseorang itu sempurna, akhlaknya bagus. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik di antara mereka, yang paling bagus di antara mereka, apanya? Bukan sholatnya, bukan baca Qur'annya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, tapi akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mengukur iman kita ini sempurna atau tidak, lihatlah akhlak kita kepada orang lain. Kalau antum Bapak Ibu akhlaknya lebih bagus daripada saya, berarti iman panjenengan lebih sempurna daripada saya. Tapi kalau akhlak saya lebih bagus daripada panjenengan, berarti iman saya lebih sempurna daripada panjenengan. Jadi ukuran iman kita sempurna adalah akhlak. Kemudian yang kedua, ayat 105 masih tentang orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik, mereka tidak suka kalau orang beriman mendapatkan kebaikan. Tidak suka. Khususnya orang Yahudi, mereka tidak suka kalau orang beriman itu mendapatkan kebaikan. Mereka susah hati ketika orang beriman itu mendapatkan kebaikan. Contoh, ketika orang beriman menang dalam peperangan, orang Yahudi susah hati, mereka tidak suka, mereka tidak senang, ya. Kemudian ketika orang beriman mendapatkan pertolongan Allah, orang Yahudi tidak suka, ya. Jadi ini karakternya orang Yahudi, tidak suka ketika orang beriman mendapatkan kebaikan, ya. Ketika orang Yahudi itu tidak suka saat orang beriman mendapatkan kebaikan, maka orang Yahudi akan selalu mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan orang beriman, bagaimana bisa menjatuhkan orang Islam. Ini sifatnya orang Yahudi, ya. Beda dengan orang Islam, ya. Orang Islam itu, orang beriman itu, kata Nabi, senang apabila melihat saudaranya senang, dan susah hati apabila melihat orang lain juga susah. Karena Nabi mengatakan, mathalul mu'minina kamathalil jasad. Perumpamaan orang beriman itu seperti satu jasad, ya. Apabila satu anggota badan sakit, maka yang lain pun juga merasakan sakitnya.
Itu karakter orang beriman. Tapi orang Yahudi, dia susah hati ketika melihat orang lain senang, dan senang hati ketika melihat orang lain susah, terutama orang Islam. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak suka sama orang Islam. Ya, tidak suka. Nah, orang kalau sudah tidak suka, kalau orang itu kalau sudah benci, maka dia ketika mendapati celah sedikit saja akan dijadikan sebagai cara untuk menjatuhkan. Nah, sebaliknya, orang itu kalau sudah senang, ya, sudah suka sama sesuatu, maka orang itu akan membanggakan, walaupun kadang yang dibanggakan itu tidak sesuai faktanya. Nah, Yahudi sangat amat tidak suka kepada Islam. Nah, ketika kiblat itu ada perubahan, awalnya kan kiblat ini menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis, lalu dirubah oleh Allah ke Ka'bah. Nah, disitulah orang Yahudi mengatakan bahwa Islam ini tidak konsisten. Awalnya ke Baitul Maqdis, tapi kemudian berubah ke Ka'bah. Islam tidak konsisten, Muhammad tidak konsisten. Maka yang diucapkan Muhammad itu tidak betul itu. Sekarang ke sini, besok ke sana. Ya. Oleh karena itu, di ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kami tidak menghapus, kami tidak merubah, kami tidak mengganti suatu hukum, suatu ketetapan, kecuali kami akan datangkan yang lebih baik atau yang sama dengan yang diganti. Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Itulah hubungan ayat 106 dengan ayat 105. Ya. Sebelum kita masuk kepada tafsir ayat 106, terlebih dahulu saya akan sampaikan dari tafsir Al-Kasyaf tentang sebab turunnya ayat 106. Ya. Ruya annal yahuda, diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang Yahudi, qalu, mereka berkata. Jadi ada orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad bawa rombongan. Ya. Lalu mereka berkata di depan Nabi Muhammad. Kata mereka, "Ala tarawna ila Muhammad ya'muru ashabahu bi amrin." Tidakkah engkau melihat Muhammad? Dia memerintahkan sahabatnya dengan suatu perkara. Thumma yanhahum anhu. Lalu besok dia melarangnya. Sekarang diperintahkan, besok dilarang. Sekarang umatnya diperintah menghadap Baitul Maqdis, tapi besok umatnya disuruh menghadap ke Ka'bah. Wa yaqulul yauma qawlan wa yarji'u anhu ghadan. Sekarang Muhammad berkata begini, besok dia berkata lain, kata orang Yahudi. Jadi sedikit saja celah yang didapati oleh mereka, langsung mereka jadikan alat untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Maka saat itu mereka berkata, "Fama hadzal kalam illa kalamu Muhammad." Tidak ada ucapan ini, maksudnya Al-Qur'an, kecuali ucapannya Muhammad. Karena berubah-ubah kata mereka. Kemarin Baitul Maqdis, sekarang Ka'bah. Ini berubah-ubah, ini Muhammad tidak konsisten ini. Sebelumnya sahabat diperintahkan ra'ina, sekarang berubah jadi unzurna. Ini tidak konsisten kata orang Yahudi. Pasti Al-Qur'an ini bukan dari Muhammad. Ya. Pasti Quran ini bukan dari Allah tapi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah sebab turunnya ayat 106. Maka Allah turunkan ayat ini Bapak Ibu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, pelan-pelan kita masuk kepada tafsirnya. Ma nansakh, tidaklah kami menasakh. Nasakh itu artinya menghapus. Jadi ada hukum dihapus diganti dengan hukum yang lain. Ngaten. Awalnya boleh jadi tidak boleh, atau sebaliknya, awalnya tidak boleh menjadi boleh, ya. Itu disebut dengan nasakh. Jadi hukum itu berubah.
min ayatin, suatu ayat. Jadi nanti kita akan bahas ada ayat yang awalnya termasuk bagian daripada Quran tapi dihapus, dihilangkan. Nah, sehingga sekarang tidak ada dalam Quran. Ngaten. Ada juga hukum yang awalnya ada dalam Quran tapi dihapus. Nah, makanya dalam ayat ini dikatakan, tidaklah kami menghapus suatu ayat atau suatu hukum, au nunsiha, atau kami membuatnya lupa. Jadi Allah membuat Nabi Muhammad dan para sahabat lupa ayat itu, karena ayat itu sudah dihapus. Ini sebagaimana riwayat Imam At-Tabrani. Pernah ada dua laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dua laki-laki itu dibacakan ayat Quran oleh Nabi. Dibacakan ayat Quran. Kemudian dua laki-laki itu ketika melaksanakan sholat, di dalam sholatnya mereka membaca ayat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata ketika mau dibaca, Bapak Ibu, mereka tidak bisa, udah lupa. Udah lupa mereka. Jadi berusaha diingat-ingat, tidak bisa. Satu huruf pun mereka tidak bisa baca. Akhirnya dua orang itu pagi-pagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin membaca ayat yang kau sudah ajarkan di dalam sholat, tapi kami tidak bisa. Kami tidak ingat sama sekali satu huruf pun. Kata Nabi apa? Innaha mimma nusikha. Sesungguhnya ayat itu sudah dihapus, sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa Allah itu nurunkan ayat Quran lalu dihapus, dibatalkan? Nanti kita akan pelajari hikmahnya. Na'ti bi khairim minha. Kita lanjutkan. Na'ti bi khairim minha. Kalau ada ayat atau hukum yang dihapus, kata Allah, na'ti bi khairim minha. Kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada yang dihapus itu. Au mithliha, atau kami datangkan yang sama. Jadi nilainya sama, ya, sama. Nanti kita bahas juga apa hikmahnya. Kalau sama, kenapa dihapus? Kan begitu. Nah, pertama yang kita bahas adalah dihapus lalu Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, lebih baik ini bisa tiga kemungkinan. Yang pertama, lebih ringan daripada sebelumnya. Jadi ada hukum sebelumnya berat diganti dengan ringan. Contoh yang sudah kita pelajari. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, taubat itu syaratnya apa? Harus bunuh, kan? Bunuh diri atau minta dibunuhkan oleh orang lain. Ya. Tapi di zaman Nabi Muhammad, hukum itu dihapus. Taubat dosa besar cukup dengan taubatan nasuha. Berarti ini lebih ringan daripada sebelumnya. Kemudian contoh lain yang lebih ringan daripada sebelumnya adalah puasa. Ini pernah saya sampaikan di kajian subuh Ramadan, bahwa puasa pada awal-awalnya itu tidak boleh makan malam apabila sudah tidur. Jadi kalau udah tidur, tidak boleh makan lagi setelah tidur itu. Panjenengan misalnya habis buka puasa, langsung tidur, bangun jam 9 malam, itu udah tidak boleh makan sampai ketemu maghrib hari berikutnya. Nah, sahabat pagi-pagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak kuat puasa. Ada sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sebenarnya tadi malam saya ingin tidur bersama istri saya, tapi ketika saya sampai rumah ternyata istri saya sudah tidur duluan. Sedangkan kalau saya bangunkan udah tidak boleh lagi ya Rasul. Nah, akhirnya turunlah ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Boleh makan, boleh minum sampai terbitnya waktu fajar. Jadi hukum yang pertama tadi dihapus, diganti dengan yang lebih ringan. Nah, itu yang dimaksud dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, lebih baik daripada sebelumnya, yaitu adalah lebih maslahat. Dulu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, boleh tidak menikahi
dua bersaudara sekaligus, boleh enggak? Kakak adik langsung dinikahi berdua itu, ya. Boleh enggak? Boleh di zaman Nabi Yakub, di zaman Nabi Musa boleh. Tapi kemudian hukum itu dihapus oleh Allah, yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Karena apa? Maslahatnya lebih besar yang tidak boleh dibandingkan yang boleh. Kalau konflik saja dengan satu di antara dua istri yang bersaudara itu, ya, maka konflik itu juga akan berdampak kepada yang satunya. Ngaten. Kalau pisah dengan yang satu, otomatis dengan yang satunya juga kemungkinan besar akan pisah. Kemudian yang ketiga, lebih baik bisa lebih berat dari sebelumnya. Kalau yang pertama tadi kan lebih ringan, yang ini lebih berat nih. Karena masalahnya besar, maka lebih berat daripada yang sebelumnya. Contohnya adalah khamr. Khamr itu ketika Islam datang masih boleh. Ini bisa dibaca An-Nahl 67. Wa minats tsamarati wa minan nasi wa min thamaratin nakhili wal a'nabi may yattakhidhu minhu sakara wa rizqan hasana. Di antara manusia ada yang menjadikan anggur itu untuk mabuk. Ini ayat menunjukkan, kata ulama, bolehnya khamr dulu ketika awal-awal Islam. Kemudian dilarang oleh Allah. Dilarang tapi bentuknya masih anjuran, bukan haram, ya, masih anjuran. Dianjurkan untuk menjauhi khamr. Karena khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini ada di Al-Baqarah 209. Al-Baqarah 200. Oh, bapak-bapak ini ada yang nyatet ngaji. Ibu-ibu punya yang nyatet ngaji. Bapak-bapak ini seperti Imam Syafi'i semua. Tidak apa-apa. Karena kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Orang alim itu orang yang mengajar, orang yang berdakwah. Kalau tidak bisa jadi orang alim, yang kedua, muta'allim, orang yang belajar. Belajar itu datang, nyatet, diingat sampai rumah. Itu belajar. Kalau tidak bisa yang kedua, mustami'an, jadi pendengar yang baik. Panjenengan yang ketiga nih. Ya. Yang pertama alim, yang kedua muta'allim, yang ketiga mustami'. Kalau tidak bisa mustami', tidak bisa datang pengajian sama sekali, tidak bisa mendengarkan, jadilah yang keempat, muhibban, pecinta, ya, mendukung orang yang pengajian. Dia tidak datang pengajian tapi nasinya datang, ya. Orangnya tidak datang, nasinya datang, minumannya datang. Itu masih lebih bagus daripada yang tidak sama sekali. Sampai mana tadi? Ketularan saya ini. Jadi khamar itu pertama boleh. Kemudian tahap yang kedua, anjuran untuk menjauhi. Surah Al-Baqarah 209. Yang ketiga, dilarang saat ingin sholat. Jadi dilarang hanya saat ingin sholat. Itu di An-Nisa ayat 43. Kemudian yang keempat, ini yang tegas, berat daripada sebelumnya, diharamkan. Surah Al-Maidah ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tegas. Jadi lebih berat daripada sebelumnya. Itu juga termasuk perkara yang lebih baik karena memang manfaatnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke. Kemudian au mithliha, atau yang sama dengan sebelumnya. Kalau yang tadi ketika dihapus diganti dengan yang lebih baik kan? Nah, sedangkan yang ini sama. Nilainya sama, tujuannya sama. Contohnya apa? Perpindahan kiblat. Menghadap Baitul Maqdis dengan menghadap Ka'bah itu kan sama. Sama-sama tujuannya menyembah Allah. Karena Allah berfirman, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di situ ada ridha Allah. Jadi menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah itu sebenarnya sama. Salatnya sama-sama sah, kemudian ibadahnya sama-sama diterima jika ikhlas, dan sama-sama dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sama Allah dirubah?
kalau sama? Hah? Kalau status dan nilainya itu sama, kenapa dirubah? Karena Allah ingin menguji siapa yang beriman dan siapa yang taat. Ya. Orang tuh kalau taat, walaupun kelihatannya sama, oh ini sama, kok bisa dirubah? Kalau dia taat, iman, ikut dia. Tapi kalau orang tidak iman kepada Allah, tidak taat, tidak ikut. Seperti siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi tidak terima ketika kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tidak terima mereka. Kata mereka, agama macam apa ini? Kiblat kok berubah-ubah, kata mereka. Ya, jadi mereka tidak terima. Nah, disitulah diketahui bahwa mereka bukan orang-orang yang betul beriman dan tidak taat kepada Allah. Adapun orang yang beriman dan taat kepada Allah, mau dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, nanti berubah lagi ke Baitul Maqdis, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mereka akan tetap ikut perubahan tersebut atas dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam nasakh, ya. Macam-macam nasakh dalam Quran itu ada 3. Nasakh tadi pergantian hukum atau pergantian atau perubahan ayat, ya. Ada 3. Yang pertama adalah ayat dan hukumnya dinasakh. Jadi pernah ada ayat Quran dinasakh sekaligus juga hukum yang ada di dalam ayat itu. Dua-duanya dihilangkan, ya. Yaitu ayat tentang 10 kali susuan. Jadi dulu pernah ada ayat kata Aisyah, ini hadis dari Aisyah, kana fima unzila minal Qur'an. Termasuk yang diturunkan dalam Quran adalah ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali susuan itu menyebabkan seseorang itu telah menjadi mahram. Jadi sebelum 5 kali susuan itu syariat pertama adalah 10 kali susuan. Bayi itu baru dikatakan sebagai mahram rodok 10 kali. Ayatnya apa? Ayatnya ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Ini tidak pernah kita baca dalam Quran kan? Karena memang dihapus sudah. Jadi ayat ini dihapus, hukumnya juga dihapus. Diganti awalnya 10 kali susuan menjadi 5. Nah, bagaimana status ayat yang sudah dihapus? Kata ulama, ayat yang sudah dihapus dari Quran itu tidak dapat pahala walaupun dibaca. Tidak dapat pahala. Jadi panjenengan baca ayat ini, ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, tidak dapat pahala. Karena ayatnya sudah dihapus, hukumnya juga sudah dihapus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap. Tidak ada ayatnya tapi ada hukumnya. Loh, kok bisa Ustaz? Tidak ada ayat tapi ada hukumnya. Ya, itu dari hadis Nabi. Kita tahunya dari hadis sahih. Contoh ayat Quran yang dihapus adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattatan nakalam minallah wallahu alimun hakim. Pernah enggak panjenengan baca ayat ini? Enggak pernah kan? Karena memang sudah dihapus. Maknanya adalah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kalau berzina, yang keduanya sudah sama-sama sepuh, itu hukumannya adalah dirajam. Ini ayat menjelaskan tentang orang yang sudah menikah, laki perempuan sudah menikah, tapi mereka keduanya berzina tanpa hubungan yang sah, maka keduanya kena hukum rajam. Hukum rajam itu ada tidak dalam Quran? Hah? Ada tidak Bapak Ibu hukum rajam? Tidak ada. Yang ada hukum apa? Cambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Nah, yang berzina perempuan dan laki-laki dicambuk. Nah, itu yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah dirajam itu tidak ada dalam Quran.
Cuman ayatnya, hukumnya masih berlaku. Walaupun ayatnya tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi. Nah, membaca ayat yang sudah dihapus tapi hukumnya masih tetap, itu juga tidak dapat pahala. Jadi panjenengan baca ayat ini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Tidak dapat pahala. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, ini yang timbul tanda tanya biasanya. Ya, pertanyaan begini, hukumnya batal tapi ayatnya tetap. Kalau yang tadi ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Yang ketiga ini, hukumnya dihapus tapi ayatnya ada. Ini yang paling banyak dalam Quran. Yang paling banyak ini, hukumnya tidak berlaku tapi ayatnya masih ada. Contohnya adalah Al-Mujadalah ayat 12 dan 13. Ayat itu perintah untuk bersedekah kepada orang miskin sebelum berbicara empat mata dengan Rasulullah. Jadi dulu ada syariat begitu. Nabi memerintahkan kepada para orang Islam, para sahabatnya, kalau kalian ingin bicara dengan saya, ingin tanya sesuatu dengan saya, kalian harus sedekah dulu kepada orang miskin. Ya. Apa tujuannya perintah itu? Nabi ingin mengetahui mana orang munafik, mana orang yang betul-betul beriman. Orang munafik itu kan kalau disuruh mengeluarkan uang berat. Sebab orang munafik ini kalau datang kepada Nabi, Bapak Ibu, mereka tanyanya aneh-aneh. Tanyanya menjatuhkan Nabi. Makanya sama Nabi diterapkanlah suatu perintah, kalau mau datang kepada saya, sedekah dulu kepada orang miskin, baru boleh datang. Ya. Maka yang datang kemudian bersedekah itulah yang betul-betul orang beriman. Nah, hukum ini dihapus. Tapi ayatnya masih ada. Yaitu Al-Mujadalah ayat 12 dan 13. Ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Artinya apa? Kalau panjenengan mau datang ke ustadz, datang ke ulama, tidak perlu sedekah dulu, langsung aja datang bertanya. Karena apa? Hukumnya sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Kalau ayatnya masih ada, hukumnya dihapus. Iya. Karena kita baca dan kita tahu artinya misalnya, kita tidak perlu mengikuti berarti. Tidak perlu mengikuti maknanya. Nah, baik. Kenapa ayatnya masih ada? Padahal hukumnya sudah tidak ada. Ini hikmahnya, kata Syekh Ali As-Sabuni, adalah supaya ketika kita membaca ayat itu, kita ingat nikmat Allah. Kita ingat bahwa Allah memberikan keringanan kepada kita. Ngaten. Jadi ayat itu tetap dipertahankan supaya kita ingat nikmat Allah memberikan keringanan kepada kita. Ngaten. Nah, tetap kita ikuti maknanya sambil kita ingat betapa Allah itu Maha Rahmat. Yang dulunya sulit, ya, tapi sekarang dirubah menjadi ringan. Yang dulunya ini berlaku, sekarang sudah tidak lagi berlaku, walaupun ayatnya masih tetap ada dalam Quran. Paham nggih? Alhamdulillah. Kenapa Allah itu tidak membuat hukum yang tidak berubah? Kenapa harus buat suatu ketetapan atau suatu hukum yang ada kemungkinan nanti berubah? Kok tidak dibikin satu, dibuat untuk seterusnya? Kenapa kok masih dibuat satu hukum yang ada perubahan? Yang pertama adalah karena hukum itu bersifat kondisional. Dulu relevan, tapi bisa saja di zaman Nabi ini sudah tidak lagi relevan, sehingga hukum itu berubah. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai ujian iman. Ya. Di mana orang yang betul-betul taat kepada Allah, maka setiap perubahan itu akan dia ikuti tanpa dia komplain, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Makanya di ujung ayat yang ke-106 ini bunyinya apa? Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa? Untuk menunjukkan Allah itu kuasa. Karena Allah yang menurunkan syariat,
Allah yang memiliki syariat, maka Allah pula yang punya kuasa untuk merubah. Adapun manusia tidak punya kuasa untuk merubah. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada perubahan dalam syariat. Syariat Islam itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Yang ada perubahan itu masalah teknis pelaksanaannya. Dulu kalau azan harus naik ke bukit. Sekarang azan teknisnya pakai mic, suara sudah keluar. Sudah bisa didengar oleh orang satu kampung, Bapak Ibu. Jadi syariat itu tidak ada perubahan setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi salah satu hikmah kenapa ada perubahan dalam syariat sebelum Nabi Muhammad wafat, hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kemudian, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya milik Allah kekuasaan kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Jadi yang menguasai hidup kita adalah Allah. Terserah Allah, kita ini mau dibuat senang, itu haknya Allah. Mau dibuat sedih, haknya Allah. Mau dibuat rizkinya lancar, haknya siapa? Allah. Mau dibuat rizkinya sempit, haknya Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rizki dan Allah yang menyempitkan rizki. Mau dibuat sehat, haknya Allah. Mau dibuat sakit, haknya Allah. Tugas kita adalah ridha dan menjalankan takdir Allah sebaik-baik mungkin. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya milik Allah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Kalau kita sadar bahwa Allah lah penguasa, Allah yang memiliki semua, maka kita tidak akan takut miskin ketika kita nyembah Allah. Tidak takut miskin kita. Kalau ada anak, dia punya ayah, ayahnya ini penguasa 5 negara. Indonesia dia yang menguasai, Malaysia dia, Brunei dia, kemudian Filipina dia, dan 5 negara dikuasai oleh ayahnya. Tapi anak itu masih takut apa yang mau dimakan besok. Aduh, besok saya makan apa ya? Berarti anak itu ada masalah. Paham ya? Nah, kalau kita sembah Allah yang Maha Kuasa, memiliki segala-galanya, lalu kita masih takut rizki besok kita mau makan apa, anak kita besok mau bagaimana nasibnya, kita takut, berarti ada masalah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Karena Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah, maka tidak ada pelindung dan penolong bagi kalian wahai manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.